Halo teman-teman semua. Oke, pada pembahasan episode kali ini saya akan membahas tentang nested looping ya, yang terdiri seperti ini, nested looping ya. Misalnya saya masukkan angka 1, terus saya masukkan misalnya 10 proses ya, seperti ini. Terus juga tampilan seperti ini ya. Ini juga menggunakan nested looping. Ini juga ya. Dan yang seperti ini. Juga kita akan bahas tentang fungsi atau struktur switch ya, seperti ini ya. Dan yang terakhir juga kita akan bahas tentang array dan nested array ya. Nested array tampilannya seperti ini ya, kurang lebihnya nanti kalau jadi tampilannya seperti ini ya. Ini nested array. Untuk lebih jelasnya, mari kita menuju codingan. Kita buat dulu yang tampilan seperti ini, yang sederhana dulu ya. 1 1 1 1 bawah, 1 2 1 2 3 ya. Kalau dilihat ini semua barisnya bernilai 1 di awal, lalu ada penjumlahan dari setiap baris. Pada baris pertama dia satu baris satu kolom, jadi seperti itu ya nilainya. Jadi ini penilaian itu 1 baris 1 kolom, 2 baris 2 kolom, 3 baris 3 kolom. Jadi di baris ketiga 3 kolom, 2 baris 4. Jadi penjumlahan kolom itu tergantung dari barisnya. Jumlah kolomnya tergantung dari barisnya. Kalau baris keempat berarti 4 kolom, baris kelima 5 kolom, dan seterusnya seperti itu ya. Oke, sekarang saya akan buat sintaknya seperti ini ya. Pertama saya buat di sini pengaturan baris. Sini for $i misalnya sama dengan 1 titik koma, $i lebih kecil sama dengan 10 ya, titik koma, $i plus plus. Nah, setelah itu di sini pengaturan kolom. Buat lagi looping sini for. Nah, ini nestednya di sini $n sama dengan 1, karena ketetapannya semua dari baris pertama sampai baris kedua dimulai dari angka 1 ya. $n lebih kecil sama dengan $i. Oke, titik koma, $n plus plus. Mengapa $n lebih kecil sama dengan $i? Maksudnya nanti kalau n-nya 1 lebih kecil sama dengan 1. Kalau i-nya 2 berarti n-nya tetap 1, $n lebih kecil sama dengan 2, dan seterusnya seperti itu ya. Tergantung dari $i-nya seperti apa. Oke, di sini sekarang kalau kita cetak echo font size misalnya saya buat seperti ini sama dengan 6 misalnya, b $n slash font atau slash font plus slash b. Oke, nah baru di sini saya tutup. Ini kasih spasi supaya ada jarak misalnya. Oke, seperti ini. Baru di sini tetapkan untuk pindah baris ya, karena pengaturan baris kan, br sini. Oke, tutup kurung di sini ya. Tutup. Sekarang saya simpan file, save as. .php. Oke, copy aja, pindah ke sini. Saya buat 19. Nah ya, seperti ini. Ini cara pertama kalau kita menggunakan BR ya, atau break. Bagaimana kalau yang menggunakan misalnya division? Nah, ini sama juga. Saya buat di sini. Jadi kalau division berarti kita aturnya di sini.
tidak. Nah, ini seperti ini aja, ini slash div. Nah, di sininya kita atur div. Oh, div style langsung masuk sama dengan font size, misalnya saya buat titik 2 16 pt ya. Terus di sini font weight bold. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti inilah hasilnya ya. Terlihat di sini sama persis ya, hanya ukurannya saja. Ini hanya tinggal dirubah saja ukurannya, font size nya mungkin dari 18 jadi 8, dari 16 menjadi 20 ya, atau berapa, kita coba aja 20 pt. Nah ya, seperti ini. Oke, sekarang kita akan bahas tampilan yang berikutnya ya. Yang berikutnya ini sudah, sekarang kita beralih ke yang berikutnya, yaitu ini. Oke ya, sekarang kita akan coba. Kalau kita tentukan deretannya ini 1 2 3 4 sampai 10 ya. Di sininya 2 4 kelipatan 2, yang di sininya urutan kelipatan 1 ya. Di sebelah kirinya 1 2 sampai 10, yang di sini kelipatan 2 sampai 20. Kalau kita perhatikan kasus ini, yaitu setiap barisnya itu 1 2, jadi nanti ada pengulangan 2 3 di sini ya, 2 3, nah 3 di sini, 4 berderet, 5 seperti itu ya. 1 2 2 3 4, berarti di sini 1 2 berarti mulai dari 1 berakhir 2. Kalau 2 berakhir 4 seperti itu. 3 berakhir 6. Berarti kalau ditetapkan logikanya seperti ini. $i-nya misalnya variabel i-nya 1, maka ditambah 1 seperti itu ya. Kalau 2 variabel i sama dengan berapa? 1 ditambah dengan variabel i, begitu, seperti itu. Misalnya 1 tambah 1 jadi 2 ya kan. 2 ditambah 2 jadi 4. Nah, ini kita lihat akhirnya 3 tambah 3 jadi 6, 4 ditambah 4 jadi 8, seperti itu ya. Jadi ditambahkan dengan nilai itu sendiri, seperti itu. Oke, sekarang kita buat file new ya. Ini file new, di sini kita buat seperti ini. Secara konsep sama seperti tadi. Ini saya copy aja yang ini. Nah, ini saya copy, konsepnya sama. Yang membedakan di sini, kalau di sini nilainya $n sama dengan 1, tapi kalau di sini beda ya. Jadi $n-nya yaitu $i ya, $i. Jadi i, kalau i-nya 1 ya 1, kalau i-nya 2 ya 2, seperti itu ya, karena urutan dia 1 2 3, nah seperti itu ya barisnya. Oke, sekarang ini $i. Nah, sedangkan yang ininya $i plus $i, seperti hanya itu saja sebenarnya. Nah, seperti ini. Untuk posisi di tengah ya, ini kita alihkan saja ini, center di sini. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini, slash center. Nah, ya, seperti ini. Oke, sekarang kalau sudah begitu kita simpan file, save as. Ya, di sininya 20.php. Oke, kita coba ya. Oke ya, hasilnya terlihat seperti ini ya, sama persis ya. Hanya ukurannya mungkin yang sedikit berbeda itu aja, tapi secara konsep sama ya, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya ya, ke kasus yang berikutnya ya. Kalau seperti kasus yang ini kita analisa dulu ya, diawali dengan angka 1
2, 3 ya. Ini kalau kita amatin di sini, 1 tetap di posisi pertama, tidak ada nilai yang mengikutinya, sedangkan di 2 pada 3 ini kalau dikondisikan lebih seperti ini. Nilai itu ditambah dengan nilai yang bersangkutan dikurang 1 seperti itu. Misalnya 2 tambah 2 dikurang 1, jadi 3, diakhirnya seperti itu. 3 ditambah 3 dikurang 1 menghasilkan nilai 5 ya. Jadi 4 ditambah 4 dikurang 1. Nah, seperti itu. Oke, sudah tahu sekarang posisinya seperti itu, akan kita coba ya. Terus bagaimana supaya belang-belang seperti ini ya? Kita tetap masih menggunakan nested for di sini ya. Nested looping bukan nested for, tapi sebenarnya bisa dilakukan untuk yang lainnya, apakah while atau do while, tapi saya menggunakan yang singkat saja yaitu for ya, nested looping. Nah, di sini sama persis, tetapi yang membedakan ini nah dikurang 1. Tetapi ini tidak seperti ini. Ini ada kondisi ya, ada kondisi seperti ini. If ya, ada kondisi if. Kenapa? Karena angka satunya dia itu tidak melibatkan angka yang lainnya. Kalau ini pasti ada 1 2 ya, seperti itu. Ini tidak. Berarti harus kita tetapkan dulu jika $i sama dengan 1 ya, seperti itu. Misalnya saya buat di sini dolar awalnya misalnya sama dengan 1 titik koma, berarti dolar akhirnya sama dengan 1. Jadi awal dan akhirnya sama gitu kalau 1 ya. Else, nah di sini saya copy aja. Kalau ininya dolar awalnya, berarti dolar awalnya berarti masuk ke $i ya, seperti itu. Nah, selanjutnya masukin rumus yang ini. Nah, seperti itu. Ini saya cut di sini, paste ya, udah seperti ini ya. Ini saya inikan aja bawah ya supaya jelas. Oke, seperti ini. Seperti ini ya. Nah, berarti sekarang kita isi ininya dolar awal ya, seperti itu. Di sini kita isi dolar awal, sedangkan yang ini kita isi dolar akhir. Oke. Nah, sekarang supaya belang-belang berarti kita analisa di baris. Ya, ini saya selalu menggunakan itu supaya mudah. Pengaturan baris, berarti di sini kita atur. Ini kita kondisikan seperti yang kemarin. Kita kondisikan seperti ini. If ya $i, nah i kita ambil ya karena ini baris di baris ya, pengaturannya di i. Modulus 2 sama dengan 1 misalnya. Tadi biru ya 1 ya kan, ganjil. Saya bikin sini dolar BG color misalnya, saya ingat begitulah. Di sininya saya buat blue else. Ini saya copy. Nah, di sininya berarti saya buat di sini font colornya BG. Nah ya, seperti ini ya semuanya. Oke, sama persis. Nah ya, seperti ini sama persis. Oke ya, sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu yang pertama ini. Nah, seperti ini ya. Jadi ada angka deretan 1 sampai 100 di mana setiap baris itu berbeda warnanya ya. Ada yang kuning dan warna ganjil kuning, genapnya hijau ya. Oke. Sekarang kita bahas seperti apa seperti ini. Oke, sekarang kita buat lagi file new. Ini agak sedikit beda dengan yang
3 tadi ya. File new, di sini saya buat table width-nya sama dengan 100%, 100%, border sama dengan 1. Oke, sekarang kita kupas dulu ada suatu looping di baris dan di kolom seperti itu. Oke, sekarang kita baru masuk seperti ini. PHP kita buat dulu untuk barisnya. Barisnya berarti kalau table yaitu pada TR ya. Pengaturan TR saya gini aja lah ya ini. Pengaturan TR. Ya. Oke, di sini for ada baris di sini apa namanya tuh berarti sampai 10 ya kan, barisnya itu sampai 10. $i sama dengan 1 titik koma $i lebih kecil sama dengan 10 titik koma $i plus plus. Oke, saya buat di sini ya, ini udah pengaturannya. Nah sekarang dia mau belang-belang di situ ya, di sini. Nah berarti di sini yang kita atur ya di barisnya. Di sini kita buat lagi, ini sama, ini saya copy aja yang di sini, pengaturannya sama ya. Oke, saya simpan di sini. Nah ya, saya buat di sini. Sekarang kita masuk ke pengaturan. Sini pengaturan TD. Nah ini kolomnya ya berarti ya. Sekarang sini for. Nah ini begini. Ada suatu ini ya, nilai dari awal tuh 1 sampai 10, di bawahnya 11 sampai 26. Oke. Berarti ada nilai awal, nilai akhir. Di sini harus kita tentukan. Dikondisikan dengan pengaruh faktor TR-nya atau barisnya ya. Berarti kita buat rumusnya seperti if jika $i sama dengan 1 ya, $i-nya 1 nih, $i-nya 1. Berarti kondisinya dolar awal sama dengan 1 titik koma dolar akhir ya sama dengan 1 sampai 10 ya. Ini kalau dia awal ketemu I1 atau baris pertama seperti itulah ya. Else baru di sini saya tetapkan begini. Nah, sedangkan kalau I-nya tidak sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya ya, berarti rumusnya berbeda. Jadi dolar awalnya itu kalau kita amati dimulai dari dolar akhir ditambah 1 gitu loh. Dolar akhirnya kan 10 ditambah 1 jadi dimulai dengan 11. Kalau nanti di dolar akhirnya itu 20 berarti jadi 20 21 seperti itu ya. Dan seterusnya tambah 1. Nah, sedangkan dolar akhirnya ya, dolar akhirnya itu dolar awal ditambah berapa? Misalnya 11. Ditambah berapa supaya jadi 20? 9 ya kan? Kalau awalnya 21 ditambah berapa supaya jadi 39? Tapi tetap semuanya pasti ditambah dengan 9. Berarti ini sini dolar awal ditambah 9. Seperti itu ya. Oke, kalau sudah tahu begini baru ini gampang sekali. Dolar N, yang penting tahu rumusnya dulu. Sama dengan ya. Dolar N sama dengan masukkan di sini dolar awal. Oke, ya. Untuk pengaturan TR-nya oke dulu sebentar ya. Sini kita atur dulu TR-nya di sini. Echo. Oke, TR. Nah, kita atur sini BG color. Ya, BG color. Masukkan di sini ini kita ganti ya. Yellow. Ininya green. Oke, seperti itu. Ini kita masukkan BG color BGC. Ya, kita kanan apa namanya TR-nya ya, barisnya di situ. Oke, seperti ini. Nah, lalu di sini dolar awal, titik koma ya. Dolar N lebih kecil sama dengan dolar akhir seperti itu. Nah, ini kita tulis nanti di tatanan TD. Dolar N plus plus
Oke. Oke, di sini. Nah, sekarang baru sini masuk ke sini echo ya, TD. Nah, di sini kita tetapkan line sama dengan center. Nah, seperti ini ya. Udah seperti ini. Terus di sini kita buat B aja langsung. B. Nah, seperti ini. Terus di sini kita masukkan apa? $n slash B slash TD. Nah, ingat bagaimana ketentuan pindah baris pada kelipatan 10, karena kelipatan 10 dia turun ke bawah ya, seperti itu. Nah, berarti kita kondisikan begini, if ini rumusan kita menggunakan modulus yang kemarin juga ya. Jadi $i modulusnya berarti 10 kelipatan 10. Nah, seperti itu baru pindah baris, berarti sama dengan 0 ya, seperti ini. Baru kita buat di sini pindah baris dalam tabel yaitu TR. Nah, seperti ini aja cukup. Oke. Nah, di sininya udah, di sini kita buat sini echo slash TR ya, seperti itu. Oke. Nah, supaya ini kita tutup di sini. Oke. Baru sini slash table. Oke, sekarang kita coba. Save as. Oke, di sini masih ada yang kurang sempurna ya di rangkaian ini. 9, 10 sampai 100 di sini ya. Tidak ke samping dulu. Jadi di sini mulai ini dia langsung pindah baris ya. Oke, kita analisa apa yang menyebabkan dia salah di sini. Nah, di sini dia ya. Di sini saya menggunakan $i, harusnya bukan $i, harusnya di sini $n ya. Karena ini posisinya di pengaturan kolom ya. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita save. Kita refresh. Nah, tepat ya. 1 sampai 10, 11 sampai 20 terus. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau kita kembangkan misalnya di sini menggunakan form? Misalnya dari dolar awal, dolar akhir, mana sebenarnya yang dirubah? Seperti itu kan permasalahannya. Oke, ini sebenarnya yang dirubah ya. Hanya ini aja yang dirubah nih. Ini $i sama dengan, nah itu yang kita rubah. Kita buat form, kembangkan sini metode sama dengan post. Ini nil 1 misalnya. Input type sama dengan number aja langsung ya, number. Name sama dengan nil 1 PR. Oke, masuk ke sini, ini saya copy aja. Nil 2, ini nil 2. Oke. Respon. Oke, di sininya saya ganti submit ya, name-nya di sini proses misalnya, value-nya di sini proses juga misalnya. Oke, save sini kita tentukan begini, if tanda seru empty ya, $_post. Oke, di sini masukkan proses. Nah, ya. Sangat-sangat mudah. Di sini satunya kita ganti dengan $post nil 1. Oke, sininya kita ganti dengan post nil
sekarang kita coba ya. Oke, nilai satunya saya masukkan misalnya 1 ya. Di sini saya masukkan 20. Proses. Nah, dia ngitung sendiri. Oke. Ya, pembahasan berikutnya yaitu switch ya. Oke, file new. Konsep switch sama dengan if ya, struktur if sama ya. Kita mulai begini misalnya dolar KW misalnya, KW sama dengan A ya, seperti itu. Nah, di sini switch dolar A dolar KW, maaf. Oke, kurawal. Nah, di sininya case A titik 2 ya. Apa kalau case A? Ini masuk ke dalamnya supaya bagus. Case A jika seperti itulah ya, jika KW sama dengan A. Kalau kita ini kan ke if seperti itu, case A maka nilainya apa? Misalnya saya buat di sini eho istimewa. Oke, di sininya break. Nah, seperti itu. Selesai, putus gitu maksudnya, putus. Case jika lagi, else if ini seperti itu ya. B tapi dia pakai case semua. Titik 2 sininya tetap kita copy aja ini. Nah, di sininya kita ganti baik misalnya. Oke, ini sama juga, kita copy sebanyak-banyaknya. C ini cukup. Oke, paste lagi, ini D, ini buruk misalnya, kurang. Nah, seperti itu. Nah, else nya itu diakhiri dengan default ya, seperti ini. Tidak perlu lagi menuliskan kondisi DE, nggak usah, langsung saja di sini. Kalau misalnya saya mau buat defaultnya nanti salah input, oke, di sini berarti E ya. Oke, di sini E buruk. Nah, defaultnya berarti salah input ya, langsung saja default eho salah input. Nah, seperti ini. Break juga sama. Nah ya, seperti ini. Ini konsep switch. Oke, file save as. Nah, seperti ini ya, istimewa. Kalau ini saya ganti B, berarti akan tertera di sini baik. Nah, seperti ini. Oke, bahasan terakhir pada episode kali ini yaitu array ya. Apakah array? Array itu sekumpulan data yang tersusun berdasarkan indeks ya. Jadi ada indeksnya. Indeksnya itu dimulai dari 0 ya. 0, 1 dan seterusnya, seperti itu ya. Seperti ini ya penulisan array. Dalam PHP penulisan array itu terbagi menjadi dua cara ya. Misalnya begini, 1. Jadi
dolar data, misalnya data 1 sama dengan array. Nah, terus di sini A, B, C, nah, seperti ini ya. Kumpulan data ini kumpulan data A, B, C dan seterusnya ya, yang tersusun berdasarkan indeks. Nah, indeksnya ini mulai dari sini 0, A itu 0, indeks B itu 1, indeks C itu 2, seperti itu. Atau juga penulisannya bisa seperti ini, data 2 ya, array, enggak pakai array tapi begini. Nah, seperti ini sama juga array A, koma B, koma C, seperti itu ya. Nah, sekarang untuk mencetak nilai ini ya, caranya seperti ini. Misalnya echo ya, dolar data 1. Nah, indeksnya disebut gitu ya. Data 1 indeksnya mana? Indeksnya 0. Oh, berarti nanti tercantum A. Seperti itu ya. BR misalnya di sini. Nah, pembatas dalam PHP juga kemarin saya jelaskan ada koma ya. Selain koma juga bisa titik seperti itu. Echo dolar data 2. Nah, di sini 2. Berarti nanti menghasilkan nilai C seperti itu ya. Oke, supaya ininya ini saya ganti deh, ini ini D misalnya. Ini F ya, supaya nanti ada sedikit beda. Nah, berarti nanti echo data 22 berarti menghasilkan nilai F ya, seperti itu. Oke, saya simpan file save as. array misalnya .php. array AF ya, seperti itu. Oke, bagaimana kalau saya mau cetaknya berdasarkan looping ya, seperti itu ya. Ini bisa begini. For untuk ininya saya buat begini aja ya, ini HR ya. R. Nah, seperti ini. For $i sama dengan 0, dimulai dari 0 ya. $i lebih kecil count itu menghitung jumlah ya, jumlah elemen datanya ada berapa. Kalau kita hitung di sini ada 3, 1 2 3 ya. Saya ambil data 1, dolar data 1 misalnya seperti itu. Titik koma $i plus plus ya. Oke, sekarang saya tetapkan nilainya ya. Penetapan nilainya echo dolar data 1. Nah, ini dolar data 1, indeksnya mana? Indeksnya bukan 10, bukan seperti itu, tapi $i ya, karena dia diambil dari nilai looping, dimulai dari 0 sampai berapa jumlah indeks ini ya, count data 1 kita hitung 1 2 3. Oh, berarti 0 lebih kecil 3, jangan sama dengan 3 tapi lebih kecil 3, berarti hanya 2, 0 1 2 seperti itu. Kalau 0 sama dengan 3, nanti 3 nya itu out of range ya, di luar jangkauan seperti itu. Oke, ini saya simpan 26 test array ya, kita refresh. Nah, A, B, C seperti itu ya. Ini cara pertama ya. Cara kedua saya akan terapkan pada data 2.
dengan menggunakan for each seperti ini ya. Masukkan dolar data. Jadi kalau konsep yang kedua ini dikelompokkan ya, dikelompokkan dalam satu apa ya namanya, dalam satu array baru gitu, seperti itu. Data 2 S. Nah, seperti ini. Dolar dataku misalnya ya. Nah, jadi diulang data yang ada di sini ya, ditetapkan pada dolar dataku, seperti itu maksudnya. Nah, ini tidak lagi memerlukan konsep per indeks, tapi sekaligus dia. Cukup kita tulis begini saja, echo dolar dataku. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, tunggu dulu, ininya saya kasih ini ya, echo AR pemisah maksud saya. Save as. Nah, kita refresh. Nah, DEF ya, seperti itu ya. Jadi ada dua cara. Yang pertama dengan looping standar ya. Apakah harus for? Tidak ya. Ini bisa yang lain. Misalnya saya terapkan untuk yang while ya, seperti itu. Jadi tidak selamanya harus for, bebas. Oke, while saya ya di sini. While $n sama dengan 0 ya. Seperti ini. Lalu masukkan echo ya, dolar data 1. Nah, di sini dolar $n plus plus. Nah, seperti ini. Di sininya maaf salah, lebih kecil count ini data 1 ya. Nah, di sininya masukkan dolar $n sama dengan 0. Oke, seperti itu. Ininya kurang, dolar $n. Oke ya, jadi tidak selalu for, bisa while atau yang dual ya, seperti itu. Oke, berikutnya yaitu nested array ya. Bagaimana konsep nested array ya. Oke, saya buat file new di sini. Di sini saya ambil misalnya begini deh. Ini data 1 array ya, abjad. Di sininya angka. Oke. Nah, terus di sini ada dolar gabung misalnya gitu, sama dengan array lagi. Di sini misalnya gini nih. Nah, seperti ini ya, koma array 1 misalnya, 2 3. Boleh kutip dulu, boleh tidak ya. Anggaplah tidak pakai kutip ini ya. Nah, begini aja. Oke. Nah, seperti ini ya. Sekarang kalau saya cetak begini, echo
dolar data 1 ya, dolar gabung, maksud saya gabung 0 1 0 1, berarti di bagian ke 0, bagian nolnya ini bagian yang deretan A B C ya. Kalau yang array 1 2 3 ini berarti bagian 1 seperti itu ya. Di bagian 0 1 berarti 0 1 menghasilkan nilai B ya, seperti itu. BR, misalnya saya buat lagi echo dolar gabung 1 0, berarti nanti akan menghasilkan nilai 1 ya, seperti itu. Oke, kita coba. Nah ya, B1 seperti itu. Oke ya, sekarang kita kembangkan dengan menggunakan looping ya. Jadi pengembangannya itu abjad, misalnya abjad, nanti di bawahnya itu A B C, nanti di bawahnya lagi angka, terus di bawahnya lagi baru 1 2 3 seperti itu. Jadi menunjukkan bahwa abjad itu terdiri dari ya, seperti itu. Angka itu terdiri dari, seperti itu ya, dengan menggunakan konsep looping. Yang pertama kita terapkan for $i sama dengan 0 titik koma, $i lebih kecil count dolar data 1. Nah seperti ini ya, titik koma $i plus plus. Nah yang ini tujuannya untuk mencetak abjad angka seperti itu. Echo dolar data $i. Nah, seperti ini. Terus baru di sini kita tetapkan for-nya. For untuk mengambil nilai A, B, C dan 1 2 3. For saya tetapkan di sini $n sama dengan 0, masih 0 ya, koma $n lebih kecil count. Nah, di sini yang kita tetapkan count-nya mana? Count-nya gabung ya. Dolar gabung seperti ini. Nah, sekarang kita ambil di sini echo sama ini, kita ambil saja seperti ini. Tapi di sininya bukan 0 tetapi $n. $i di sininya kita tetapkan $n. Nah, ini kita kasih spasi seperti ini. Nah, di sininya kita kasih echo BR. Oke, seperti ini ya. Simpan, save. Oke, datanya belum ketemu katanya. Data 1 ya ini.
Nah, seperti ini. Maaf, chat, nah ininya kasih begini deh. Oke, O R supaya jelas. Ini BR. Ini HR aja. Oke. Nah, ya ini. Nah, seperti ini. Nah, ya. Oke, tunggu dulu. Ini ada C yang belum dapat. Oke ya, saya jelaskan kenapa saya menambahkan dolar I pada bracket dolar gabung ini ya. Kenapa ditambahkan seperti itu? Begini, kalau saya terapkan hanya dolar gabung, kenapa bisa menghasilkan hanya AB atau 12? Karena pada count dolar gabung berarti hanya menghitung array pada tatanan pokok, tatanan induk ya, prime, yaitu di sini 0, 1. Berarti hanya ada 0, 1 seperti itu. Maka yang tercetak hanya A, B, 1, 2 seperti itu. Tiganya tidak. Tetapi kalau dolar gabung dolar I ini mengambil nilai dolar gabung 0, dolar gabung 1. Dolar gabung 0 yaitu kita mengambil area di dalamnya yaitu A, B, C, bahwa di dalam ya, di dalam array gabung yang indeksnya 0 itu terdiri dari A, B, C. Juga begitu dolar gabung yang berindeks 1 terdiri dari 1, 2, 3 ya. Jadi kalau di sininya nanti 4,4 misalnya, ya akan tercetak 1, 2, 3, 4 gitu. Walaupun di sininya 3 nggak masalah. Dari press. Nah, ya, terus. Ya, jadi kedudukannya tidak harus sama antara kedudukan pada gabung indeks 0 dengan gabung pada indeks 1 seperti itu. Tunggu episode berikutnya. Jika video ini dirasa bermanfaat, silahkan di-share. Dan bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.